Pun Bajang. Tes. Sebelum kajian dimulai, dimohon adik-adik maju ke depan. Dimohon para jamaah untuk memenuhi saf depan terlebih dahulu. Pak Irul, monggo maju semua. Ayo, Arul maju. Semua maju. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Di antara nikmat terbesar yang Allah masih berikan kepada kita, yakni nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT. Alhamdulillah masih di bulan Syawal. Mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para kerabatnya, dan para umatnya yang senantiasa istiqamah di jalannya. Amin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini tanggal berapa ini? 11 ya? Tanggal 11 Juni atau tanggal malam ke 20 bulan Komariah Hijriah ya. Alhamdulillah kita malam hari ini memulai kembali kajian kita, kajian rutin Kamis malam Jumat yang sempat berhenti kurang lebih 2 bulan setengah dikarenakan memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita adakan. Dan mudah-mudahan mulai malam ini dan selanjutnya kajian kita insya Allah akan rutin kita adakan kembali, tentunya dengan para asatid yang insya Allah siap untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Adapun pada malam hari ini insya Allah kajian kita akan diisi oleh Ustaz Nasruddin, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Untuk itu mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Nasruddin, tafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Terutama dan yang paling besar daripada nikmat tadi itu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam.
karena begitu mahalnya daripada dinul Islam ini tadi itu dibandingkan daripada seluruh dunia dan juga seisinya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendengungkan daripada doanya, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan engkau jadikan daripada musibah yang menimpaku itu dalam urusan agamaku. Karena kalau sudah musibah yang menimpa ke urusan din, urusan agama, maka itu adalah musibah yang paling besar. Berapa banyak daripada orang yang mungkin sudah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam, bisa mungkin bergelar ustadz atau mungkin keturunan ulama besar. Sebagai contoh misalnya ya, Buya Hamka, dia mempunyai adik yang mana ternyata adiknya itu mati dalam keadaan dia sebagai seorang pendeta Nasoro, padahal bapaknya itu adalah orang besar, yaitu dia ulama Islam, ulama besar. Buya Hamka sendiri juga ulama besar, akan tapi adiknya yaitu dia mati dalam keadaan kufur. Maka dari itu, ikhwan fillah arsyadakumullah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita adalah nikmat iman. Maka dari itu, marilah kita selalu sadar, kita selalu menyadari, kita selalu mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tadi itu, yaitu karena apa? Yaitu kalau ini sampai tidak yaitu kita pegang teguh ya, maka yang terjadi adalah sebuah musibah yang paling besar menimpa kita. Selain daripada itu, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita, qudwah kita, yang kita harus berkiblat dalam setiap amalan kita, setiap perbuatan kita, dan juga setiap peribadatan kita harus kita mencontoh daripada beliau ini tadi itu. Karena Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ya, bahwa kecintaan Allah kepada hambanya itu ya syaratnya adalah dengan fattabi'uni, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanpa ittiba maka yaitu apa yang dilakukan oleh manusia tadi itu walaupun memakai biaya yang besar atau ya membuat kaki mereka sampai bengkak atau membuat tubuhnya sampai kurus atau membuat daripada yaitu pakaiannya sampai lusuh, maka orang tadi itu tetap haba mansura, amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya seperti halnya debu yang diterbangkan oleh angin. Ya, atau debu yang menempel yaitu di batu terus kemudian terkena wabil hujan fatarakahu sulda, kemudian menjadi hilang semuanya, batu tadi menjadi licin lagi. Ya, itulah ibadatnya daripada orang-orang yang dia itu maunya ibadah pada Allah tapi dia memodifikasi sesuai dengan kehendak sendiri. Berikutnya, Ikhwan Bidin arsyadakumullah dan para umat sekalian, alhamdulillah kita pada malam hari ini melakukan daripada sebuah kegiatan yang dulu sudah kita lakukan, yang mana kegiatan ini tadi itu ya sempat terhenti beberapa lama, yaitu yang hari ini pun mungkin daripada sebagian ikhwah kita juga memang belum berani untuk melakukan perkumpulan seperti ini, tapi yaitu ada sebagian yang lain juga yaitu sejak dahulu berani saja, yaitu artinya daripada masing-masing itu mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda, yaitu ada yang mereka itu yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, tawakalnya besar, yang penting saya sudah berusaha melakukan daripada itu ya menjaga daripada kebersihannya, ya menjaga ini itu dan yang lain sebagainya, maka saya yaitu ke masjid tetap ya rajin, ya. Ada juga sebagian ya itu yang sekarang itu menjadi cara berpikir daripada orang Indonesia, kenapa urusan masjid menjadi sholatnya harus menjadi jarang-jarang 1 meter, ya itu. Terus kemudian ya itu kalau di pasar boleh
berdekatan, transaksi dan yang lain sebagainya itu. Karena apa? Karena ternyata itu merupakan sebuah gambaran yang bisa kita lihat ya itu, bahwa ya walal akhiratu khairul laka minal ula itu sudah berubah. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Berarti indikasinya orang-orang itu sudah menganggap bahwa dengan urusan pasar, yaitu urusan dunia, urusan minimarket dan yang lain sebagainya itu lebih penting daripada urusan masjid. Padahal kalau dalam ayat ya itu dulu dijelaskan bahwa masjid itu adalah tempat untuk mengambil cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pasar itu adalah tempat untuk meredupkan dan menjadikan daripada cahaya Allah itu mati, ya itu. Rijalun la tulhihim tijaratuhum. Nah itu. Jadi orang-orang ya itu yang mereka itu tidak menjadikan jual belinya itu ya itu menjadikan mengabaikan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini tadi itu. Makanya ikhwan fillah arsyadakumullah, jadi sedikit sekali daripada orang yang mereka itu memikirkan hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan akhirat itu sebagai kehidupan yang utama. Maka dari itu ya ayat pun mengatakan bahwa wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit daripada hambaku itu yang mau bersyukur. Karena yang namanya syukur ini tadi itu ya itu tidak ada yang namanya istilahnya cukup hanya di lisan. Karena huwa sana'u 'alal mun'im bima aulakahu mim ma'rufin ya. Jadi ya, suatu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang memberikan nikmat ya atas nikmat yang diberikan kepadanya, yaitu dengan cara yang ma'ruf ya. Dan cara yang ma'ruf. Jadi tidak cukup dengan alhamdulillah ya itu. Karena ulama di sini menggambarkan kalau syukur itu hanya diucapkan dengan alhamdulillah saja, hanya di lisan saja, maka diibaratkan mereka itu yaitu alladzina yahmilul kisa, orang yang membawa pakaian ya. Jadi orang membawa pakaian, bawa jubah, bawa gamis ya. Kalau ibu-ibu yang membawa gamis dan juga jilbabnya ya itu. Terus kemudian ya itu nah, dia itu tidak memakainya. Nah, kalau syukur itu hanya sekedar ucapan alhamdulillah, seperti halnya kadang-kadang kalau artis diwawancarai itu kan alhamdulillah ya itu sekarang saya menjadi lebih terkenal, lebih ini itu dan lain sebagainya ya. Itu ibaratnya itu orang yang dia itu membawa baju pakaian tapi tidak dipakai. Layang fauhu, tidak bermanfaat baginya. Jadi jenengan kemana-mana pakai pakaian tapi cuma sekedar di bawah saja ya itu. Nah ini ibarat orang yang dia itu syukur akan tetapi hanya di lisan. Maka dari itu di situ ya itu yang dikatakan oleh seorang khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa asyukru qaidun ni'am ya itu. Syukur itu adalah pengikat daripada nikmat. Ya, syukur itu pengikat nikmat. Jadi Allah kasih pada kita agama dinul Islam ini tadi itu yang selama bulan Ramadan kita tempa ya itu qiraatul Quran dan yang lain sebagainya ya. Dari nikmat ini tadi itu kita syukurilah. Syukur itu apa? Qaidun nikmah. Ya. Syukur itu adalah pengikat daripada kenikmatan. Wasababul mazid, dan syukur itu adalah sebab daripada bertambah. Ya. Bertambah apa? Bertambah nikmat. Jadi syukur itu satu, mengikat daripada nikmat yang Allah berikan pada kita, yaitu benora ujul ya itu, biar gak lepas. Seperti halnya al ilmu ya itu syaidun wal kitabatu qaiduhu. Qaid saidaka bihibalin wathiqah ya. Jadi al ilmu itu adalah ya, syaidun. Syaid itu adalah buruan. Nah itu. Wal kitabatu qaiduhu, sedangkan tulisan itu adalah pengikatnya.
Sayyidaka bi khibalin wathiqah. Talilah daripada buruanmu tadi itu dengan tali yang kuat, ya itu. Makanya kalau orang dahulu itu kalau ngaji mereka itu selalu membawa buku, membawa pena. Jadi tulisannya orang erek-erek, tapi tulisannya yang bagus. Itu namanya talinya tali bagus, ya itu. Tapi kalau mungkin yang tulisannya cuma erek-erek itu paling-paling rapiah, ya itu. Ya, berapa di sendal didik langsung pedot, ya itu. Apalagi nggak dikumpulkan dalam satu buku, ya itu. Nggak kumpulkan itu, cuman kertas suwean, ya itu. Nah, nanti kalau ditulis habis itu disai, ya itu, dicuci, ya itu. Nah, kertasnya langsung belobor, rusak dan lain sebagainya. Nah, begitu juga sama di sini bahwa syukur itu pengikat nikmat. Jadi kalau Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada Anda, harus disyukuri. Kalau enggak, yaitu akan hilang. Akan hilang. Wasababul mazid, dan akan menyebabkan bertambahnya nikmat tersebut. Kama qala Umar bin Abdul Aziz, seperti halnya dikatakan Umar bin Abdul Aziz, qayyidu ni'amillahi bisyukrillah. Talilah nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala li rajulin minal Hamdan innan ni'mata mausulatun bisyukri. Nikmat itu hanya akan bisa digapai dengan yang namanya syukur. Wa syukru yata'allaqu bil mazid. Sedangkan syukur ini berkaitan dengan apa? Bertambahnya daripada kenikmatan. Ada kisah orang yang dia itu karpeno ya pengusaha, tapi dia masih jahiliyah, ya itu waktu itu. Terus kemudian ya itu sebelum dia hijrah, ya itu dia itu bangkrut, ya punya hutang 8 miliar, ya itu. Ini pengusaha punya hutang 8 miliar, bangkrut. Kayak orangnya juga masih muda, ya masih semangat, ya. Makanya sering geblegong-blegong, melangkah sering jatuh, lari sering, ya itu terjatuh. Akan tetapi, ya itu setelah dia itu bangkrut, maka dia mendapatkan daripada nikmat yang lebih besar lagi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Itu. Setelah dia mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dia pupuk daripada keimanannya, dia pupuk keislamannya. Caranya bagaimana? Cara-cara yang ada dalam Islam ini tadi itu dia terapkan dalam rangka untuk memperbaiki daripada kehidupan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahum hayatan thayyibah. Man amila sholihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh daripada laki-laki ataukah wanita, itu wa huwa mu'min, sedangkan syaratnya dia harus orang iman, itu falanuhyiyanahum hayatan thayyibah. Dia akan aku hidupkan dengan kehidupan yang baik. Akhirnya apa? Itu. Akhirnya orang ini tadi itu, ya, yang bangkrut ini tadi itu, ya, dia menggunakan cara-cara Al-Qur'an dalam rangka untuk memperbaiki daripada kehidupannya. Ya. Akhirnya dia punya program, ya itu. Punya program itu program bersedekah, ya. Itu programnya itu baru satu, namanya sodakoh. Yang pertama yaitu sodakoh dia itu adalah sodakoh yaumiyah, sodakoh harian, ya. Sodakoh harian itu kapan waktunya terserah, nah itu akan tetapi kalau dalam hadis itu yang bagus adalah yaitu di waktu subuh, di waktu pagi. Karena di waktu pagi itu akan mendatangkan daripada dua malaikat akan turun, yang mana malaikat yang satu berdoa, Allahumma timun fikon halafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari ini tadi itu gantinya, itu wa'ti mumsikan talafan, dan berilah pada orang yang kikir pada di pagi hari ini tadi itu talafan, yaitu kebangkrutan. Jangan-jangan tidak berkembangnya kita selama ini tadi itu, keluh kesah dan susahnya ini tadi itu karena doanya malaikat tadi itu, nah itu. Jadikanlah orang yang kikir, yang dia tidak menginfakkan daripada hartanya di waktu pagi ini tadi itu talafan, yaitu kebangkrutan. Mbuh 2000 terserah, entah 500, entah berapa, pokoknya dia jadi SOP ini tadi itu. Pokoknya saya harus mendisiplinkan setiap pagi saya harus berinfak semampu saya.
entah itu 2.000, entah itu 3.000, entah itu 5.000 dan yang lain sebagainya. Itu program pertama. Nah, jadi setiap hari harus berinfak. Ya, setiap hari harus berinfak. Yang kedua, itu program dia itu adalah setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat. Dan setiap hari Jumat alhamdulillah ya itu di sini sudah masya Allah ya itu banyak daripada saudara-saudara kita yang selalu istiqomah untuk menginfakkan daripada hartanya ini tadi itu untuk mengikat itu ya itu lah yang dapat kan senang itu yang dapat nasi bungkus dan sebagainya kan senang itu tapi dia tidak bisa mengikat daripada nikmat ini tadi itu. Yang mengikat ya itu adalah yang dia itu menginfakkan daripada nasi bungkus tadi itu ya itu. Yang kedua, setiap Jumat jumlahnya lebih besar. Yang ketiga ya itu adalah ya setiap Ramadan ya. Setiap Ramadan seperti halnya hadisnya Rasulullah ya, Rasulullah itu sangat pemurah, Rasulullah itu sangat dermawan ya itu dikala syahrul Ramadan. Nah itu menginfakkan daripada hartanya. Ditujukan kemudian kepada siapa saja? Yang pertama yaitu kepada kerabatnya. Ya, jadi kita lebih mengutamakan kalau kita memberikan kepada kerabat kita. Tapi kalau kerabat kita sudah cukup ya diberikan kepada yang lain. Ya itu. Lah ini mental, ini akan memperbaiki mental. Karena apa? Kalau kita ini ya itu tidak menggunakan cara-cara seperti ini yaitu ya, maka mental kita itu akan jatuh dan menjadikan orang ini tadi itu juga terpuruk daripada segi kehidupannya. Ya. Ini mental dia untuk menaikkan, mensupport dalam Islam ini tadi itu masya Allah ya itu ya untuk menjadikan daripada orang-orang Muslim ini tadi itu mentalnya selalu mental itu baik, mental yang kuat ya. Mental yang kuat itu. Kemudian setelah itu yang ketiga diberikan kepada para masakin itu ataupun para fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Jadi sudah 5 ini tadi itu ya itu fakir miskin. Kemudian berikutnya itu ya beliau yang ketujuh ya itu yang ketujuh saya nggak begitu hafal tadi waktu beliau bercerita ya itu yang ketujuh itu adalah infak atau sodakoh brutal. Ya, dia menyebutnya sodakoh brutal. Ya itu. Tapi ya itu kalau kita menyebutnya lantana lal birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalimat lan itu dengan kalimat lam itu berbeda. Sama-sama artinya belum atau tidak. Ya itu. Ya, lam itu artinya belum. Ya, ada kesempatan suatu waktu kamu akan mendapatkannya. Tapi kalau lan itu adalah ora bakal, kamu tidak akan mendapatkan. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkannya. Begitu juga contoh, walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatahum. Artinya apa? Sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasoro itu tidak akan pernah ridho selama-lamanya. Bukan belum ya, belum itu kan suatu saat bisa ridho. Tapi kalau lan itu adalah tidak akan pernah ridho selama-lamanya sampai kamu itu mengikuti agama mereka. Lantana lal birro, kamu sekali-kali tidak pernah akan mendapatkan kebaikan hatta sampai kalian itu tungfiku mimma tuhibbun, menginfakkan apa yang kamu sukai ya. Ini kadang-kadang dipelintir juga sama orang yang mempunyai kepentingan jahat ya itu. Ada Pak Yai ya itu melintir daripada ayat ini tadi itu ya, dia pilih daripada santriwatinya yang cakep, yang menarik daripada hatinya itu, terus kemudian ya itu dia dikasih nasihat ini tadi itu, Duk ya, lantana lal birro hatta tunfiku mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai itu. Napa Pak Yai ya itu Rene tak kandani ya itu. Setelah itu diajak ke garasi, terus kemudian di garasi mobil tadi itu melakukan hubungan intim, hubungan seksual ya itu. Bukankah keperawananmu itu yang paling kamu cintai itu sudah kamu infakkan, kamu sudah mendapatkan kebaikan ya itu.
kadang dipelintir juga. Ini masuk ke dalam ke Quran, ya itu masuk ke bahasanya surat kabar, dikarenakan apa? Itu dia melintir daripada lantana lal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tadi itu dengan cara apa? Itu dengan cara dia mengelabuhi daripada santriwatinya, yaitu nek gur duit sampean punya mungkin ya ndak begitu dicintai. Itu kalau hanya pakaian nggak begitu dicintai, tapi kalau kehormatan itu adalah yang paling kamu sukai kan? Itu terus kemudian suruh nyerahkan, menginfakkan kepada Pak Yai tadi itu ya. Jadi saya pernah membaca, oh ternyata pakai senjata seperti itu ya itu. Nah ini juga sama, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan ini selalu dilakukan oleh orang-orang terbaik di kalangan kita ya. Contoh ya itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ya itu kalau menurut orang tadi itu namanya apa namanya? Sodakoh brutal. Artinya apa? Jumlahnya banyak ya itu, terus kemudian pengorbanannya juga besar ya itu. Bisa jadi dia sangat kesulitan tapi dia mengeluarkannya untuk menolong daripada dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu. Yang namanya Khadijah saudagar kaya sampai menjadi miskin ya. Yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu beliau menyerahkan seluruh daripada hartanya dan makanannya sampai-sampai keluarganya tidak ditinggalkan untuknya ya. Ada seorang ulama apa namanya sahabat juga yang ketinggalan sholat, nah itu ketinggalan sholat, maka dia infakkan karena dia tadi itu lagi senang-senang garap kebunnya, kebun yang begitu luas, begitu menghasilkan sangat luar biasa banyaknya, diinfakkan dalam rangka untuk menebus daripada dosanya. Ada juga dulu yaitu orang yang dia itu berselisih, dua orang sahabat yang berselisih, yang yaitu gara-gara apa? Satu pohon kurma ya dah itu. Yang satu bilang iki lho kurma mungkin ke tempatku ya itu, terus kemudian bikin kotor di sini ya, terus kemudian apa namanya buah-buahnya pada jatuh di sini ya itu, nanti dimakan sama anak-anakku. Bagaimana kalau saya tebang saja kurma Anda ini, saya beli terus kemudian tak itu. Pertama nggak suruh beli ya itu, tolong ditertibkan, dirapikan daripada kurma Anda supaya tidak masuk ke tempat saya. Dia tidak mau, karena tidak mau ya wes lah, naik gitu tak belinya kurma ini, pohon kurma ini tadi itu. Akhirnya tidak mau juga ya itu, karena tidak mau juga ya itu, akhirnya lah kalau begitu kita harus datangkan daripada hakim, kita datangkan daripada hakim. Akhirnya didatanglah siapa namanya hakim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah pun ya itu akhir-akhirnya wahai fulan ya itu tebangan, nah itu pohon kurmamu ini tadi itu Allah akan menggantikanmu dengan kurma-kurma yang ada di surga. Panggah ora gelem nah itu. Nah, itu akhirnya ada seorang sahabat yang peka itu, wahai Rasulullah, kalau saya bagaimana ya itu, misalnya saya yang nebang itu kira-kira saya dapat kurma yang ada di surga enggak? Oh iya dapat itu. Wahai fulan itu kurmamu sitok sing wae gur titik iki mau ya itu, tak ijoli kebun yang ada 600 pohon kurma ya itu, mau ndak itu? Oh mau itu. Ya sudah kalau begitu kebunku yang ada 600 kurma tadi itu PN kurma ini tadi itu sebagai tukarnya, tak tebangnya itu, nanti saya akan mendapatkan tukar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kurma-kurma yang ada di surga ya itu. Nah ini sahabat radhiyallahu anhum nah itu. Tapi buktinya orang enak sing melarat juga loh ya itu, nggak ada yang terlunta-lunta susah ya itu. Bahkan yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak pernah menyimpan makanan, kalaupun ada turahan langsung diberikan kepada tetangganya ya itu juga tidak mati muda karena kelaparan, karena tingginya tawakal dari para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan kita ikhwan fillah arsyadakumullah seringkali dalam urusan menghadapi apa namanya menghadapi daripada yang hari ini dibilang wabah ya itu oleh kebanyakan orang ya. Akan tetapi saya punya teman ya itu di daerah Kediri sana yaitu dokter spesialis yaitu, yang mana di tempat lain dilarang apa namanya masjid-masjid tidak diadakan apa namanya
sholat Jumat itu. Akhirnya musola dia di depan rumah dibuka sholat Jumat, ya itu. Akhirnya sing sholat orang banyak 40 lebih, ya itu. Sampai Jumat besok ini pun juga ada sholat Jumat di musola ini tadi itu, ya. Loh, kenapa dia enggak takut? Karena menurut para dokter, ya itu. Kalau definisi wabahnya itu tidak seperti ini. Definisinya itu waktunya singkat, kurbannya sangat banyak. Ya, kalau corona itu katanya virus flu, ya sejenis flu. Saya yakin biasanya orang kena flu itu Pak ya, itu orang kena flu itu sak masjid enek sing wahing pisan sitok ya toh, itu besok itu semua batuk, waktu sholat jamaah itu semua batuk-batuk, semua sentrup dan yang lain sebagainya ya toh, itu. Memang perkembangannya sangat cepat sekali ya itu ya. Akan tetapi kalau seperti halnya taun yang mana waktunya singkat, 150.000 orang dalam waktu yang dekat ini tadi itu meninggal dan yang lain sebagainya, sehingga itu bagi seorang muslim yaitu bagaimana yaitu mereka itu harus menguatkan. Lah ini yang punya ilmunya dalam urusan kesehatan sendiri menganggapnya loh ini bukan wabah. Nah itu lah buktinya yang terkontaminasi banyak, iya banyak, namanya flu sekali gitu semuanya sudah ya ikut-ikutan dapat semuanya dan lain sebagainya. Nah ini ikhwan fillah, bukan berarti kita itu tidak ya itu merasa takut dan lain sebagainya, karena barang siapa yang dia itu tidak merasa takut dengan makarnya Allah Subhanahu wa taala, maka bukanlah daripada golongan orang-orang beriman. Artinya kita melakukannya itu juga harus dengan apa? Ya, itu sewajarnya. Harus dengan sewajarnya. Ya, kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan ya, baik itu sholat ya, urusan agama, begitu juga urusan keluarga dan yang lain sebagainya, sampai semuanya ditinggalkan ya itu, karena isu-isu yang seperti ini tadi itu ya. Yang lain lagi ada unik kalau orang-orang kafir itu ya itu yang menyuntikkan disinfektan ke tubuh, ada yang disinfektan diminum supaya kebal karepe malah itu tebal ya itu, dia malah hancur, malah mati. Nah itu jadi meninggalnya dia itu kayak bunuh diri, saking wedine dengan berita yang ada ini tadi itu menyebabkan dia itu menjadi seperti itu. Lah sedangkan orang muslim bagaimana? Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Ya, jadi orang yang melakukan suatu usaha, melakukan upaya, tapi dia tidak menggantungkan hasilnya dari usaha tersebut ya. Itu Anda menutup masker atau kerja saja, atau mungkin kita punya motor ya, terus kemudian kita mau sholat ya, terus kemudian motor kita itu kita parkir di tempat parkir yang benar, terus kemudian kita kunci ya, itu kuncinya udah kita cabut ya di bawah ya. Itu beda kadang-kadang anak-anak sini itu kalau kuncinya tidak pernah dicabut gitu. Jadi motor itu ya pokoknya cuma dimatikan gitu, taruh di sini ya itu. Nah, ini nggak tawakal, dia sudah diambil, dicabut, digondok ya, terus kemudian dia sholat ya. Lah ternyata ya itu kok diakal-akali sama maling misalnya seperti itu ya, terus kemudian ya itu dia kok lihat motornya mau dibawa jalan seperti itu, terus kemudian dia batalkan sholatnya, dia kejar daripada orang ini tadi itu ya, maka juga itu disebut sebagai orang-orang yang bertawakal itu. Kudune kan jangan membatalkan sholat kan gur montor urusan duniawi ya bener urusan dunia, tapi baru kuwi sholatku ora khusyuk ya itu ya. Pertama sholatnya tidak khusyuk, yang kedua karep nyandi-nandi itu sedih ya itu, mau boncengkan ngantarkan ternak teri antara anak antar istri ya itu ya, nggak bisa karena motornya hilang. Makanya yassiru wala tu'assiru, dalam urusan Islam itu gampang wala tu'assiru, jangan kamu persulit ya itu, mudahkan makosidu syariah itu supaya Lah sehingga ikhwan fillah arsyadakumullah, ketika orang muslim itu mempunyai daripada sifat tawakal, yaitu orang yang berusaha akan tetapi menggantungkan hasilnya tidak dari usaha tersebut ya itu, sehingga apa yang dia lakukan pun juga tidak ya terlalu semangat, tidak terlalu memporsir diri ya.
Seperti yang tadi itu, saking takutnya akhirnya obat-obatan yang sebenarnya tidak boleh diminum pun diminum. Yang lebih parah lagi itu musibah dunia belum jelas, yaitu dia sudah mengorbankan agamanya, mengadakan daripada minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk tolak bala, untuk meminta daripada pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian dengan cara membuat sesajen-sesajen menjadikan daripada orang ini tadi itu terkena musibah yang lebih besar lagi, yaitu musibah musibah agamanya, hancurlah daripada agamanya karena sesuatu yang tidak jelas ini tadi itu. Ewan bidin arsyadakumullah, makanya kita kembali lagi dalam sebuah hadis inna min ummati sab'una alfan yadkhuluna jannah bi ghairi hisab wala adab. Manhum ya Rasulullah, man la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya Rasulullah, ud'uni minhum. Faqala Ukasah bin Muhsan berkata, wahai Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka. Anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Di sini hadisnya itu menjelaskan bahwa Rasulullah menjelaskan ada 70.000 daripada umatku itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Malayastarkun, yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, yang tidak berobat dengan kai, wala yatatayyarun, dan dia tidak tatoyur, yaitu mempunyai tatoyur itu enaknya kalau ada burung perenjak warap enek tamu, ketelean cicak, mau kejatuhan rezeki gitu loh Pak. Kejatuhan durian, berarti musibah itu. Apa namanya itu Pak? Atau nabrak kucing, itu namanya tatoyur. Tatoyur itu seperti itu. Di sini malayastarkun, ada yang menjelaskan bahwa orang yang dia itu kuat tawakalnya, maka tidak perlu berobat ketika dia sakit. Orang yang dia itu kuat daripada dinnya, kuat daripada imannya, kuat daripada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan afdol untuk tidak usah berobat. Tapi ada ulama yang lain tidak seperti itu maksudnya. Yang dimaksud di sini karena Nabi SAW itu juga hijamah, juga berbekam. Rasulullah itu juga minum madu. Rasulullah itu juga berobat, maka di situ dikatakan malayastarkun ini tadi itu adalah orang yang minta diruqyah dengan ruqyah yang makruh, yang mamnu, ruqyah yang dilarang. Seperti halnya yaktawun, seperti halnya kai, berobat dengan menyundutkan besi panas, yaitu ke saraf-saraf tertentu dalam rangka untuk mendapatkan kesembuhan. Wala yatatayyarun, kemudian yang ketiga adalah tatoyur. Jadi ruqyah yang pertama, ruqyah tadi itu yang dimaksud dengan kai, yaktawun, kemudian dengan yang ketiga itu yatatayyarun, tatoyur. Ini sebenarnya tingkatannya ketiga-tiganya itu sama. Berarti ruqyahnya itu bukan ruqyah syariah, tapi ruqyahnya itu ruqyah yang makruh, ruqyah makruh itu bagaimana? Ruqyah makruh itu yang jopo-jopo, akan tetapi nggak ada contohnya dari Nabi. Kemudian laisabi lughatil arabiyah, nggak pakai bahasa Arab, Kemudian yang ketiga itu laisa fihi makna, nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya. Artinya makna kalau misalnya Nabi kan ini, Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'i la shifa'u shifa'u la yugadir saqaman. Itu maknanya urut. Allahumma adhibil ba'sa, ya Allah, sembuhkanlah orang yang tadi itu dari sakit.
isfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau adalah yang maha penyembuh. Ini maknanya jelas enggak ini? Jelas ya itu. Ya itu. Tapi nek misalnya jopo-jopo jopa japu tak tambani telek asu ya misalnya ada tak itu? Jelas enggak ada maknanya. Nah itu. Ya. Wul dual dawul tuyul gundul mumbul terus kemudian apa lagi ya itu. Ya. Atau apa namanya, banyak jawabu yang seperti itu. Nah ini namanya bila makna. Atau kalau dalam bahasa Arab itu ditulis itu loh Pak, nah raja hanya kof mubeng terus baru gue apa tulisan apa terus, jadi mafi makna, tidak ada makna. Lah inilah yang mamnu, yang dilarang. Yang boleh itu yang ada maknanya atau ada tuntunan daripada syariatnya, ya itu doa-doa dan yang lain sebagainya, atau pakai Al-Quran, ya itu yang paling afdol Al-Fatihah. Tapi yang dimaksud di situ tadi itu boleh, silahkan Anda berobat, silahkan Anda mengambil sebab, akan tetapi caranya adalah jangan yang dilarang oleh syariat, intinya seperti itu. Nah, tapi kalau ulama yang lain enggak, dia berpendapat bahwa itu barang siapa yang dia kuat tawakalnya, maka dia dengan yaitu meninggalkan daripada berobat tadi itu adalah afdol. Nah, dan ternyata ikhwan fillah arsyadakumullah, yaitu ulama-ulama dahulu itu yaitu karena hidupnya ala islami, dan ketika mereka itu sakit itu cukup dengan menempelkan tangannya sendiri terus kemudian mengusapnya, kemudian dengan mengucapkan daripada ruqyah syariah, yaitu mandi, yaitu karena apa? Karena memang kualitas mereka itu luar biasa, ya. Umar bin Khattab, ya, setan saja tidak berani berpapasan, padahal lembut loh ya, orang ketok, ya itu dilihat itu tidak nampak. Imam Ahmad ketika ada orang kesurupan, suruh cuman membawakan tekleknya, ya itu, gawanan sendal saya, ya itu, nanti itu nembek sendalku rawedi, aku sing moro, lah itu sudah grogi jinnya, setannya sudah grogi, sudah takut. Ya itu, apalagi mengganggu dia. Makanya dia ketika meruqyah itu, ketika kegigit ular kemudian diruqyah, ya itu, maka sembuh, ya itu. Saya ini sudah membaca Al-Fatihah sampai 10 kali loh, ya itu. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, ya itu. Sedangkan Umar itu kan meruqyah juga dengan Al-Fatihah, itu. Ya Al-Fatihah podo. Tapi kan sana Umar bin Khattab, sini Anda, ya itu. Kamu dengan Umar berbeda. Beda kualitas, ya itu, beda kualitas. Malayastarkun walayaktawun walayatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, seperti itu. Dan banyak daripada itu, dan bahkan Ustadz Ali Ghufran, ya itu salah satu daripada yang apa namanya itu Bobali itu, ya itu tidak pernah ke rumah sakit, dan nah itu kisahnya tidak pernah minum obat, ya itu. Setelah dia itu paham din itu, ya itu, dia cukup kalau sakit-sakit itu cuma diraba-raba, dibaca-bacakan, ya itu. Akan tetapi mungkin, ya itu, kalau kita melihat kualitas beliau dari qiyamul lailnya, dari saum sunnahnya, daripada menjaga matanya, mensyukuri telinganya, itu luar biasa sekali, itu luar biasa sekali. Berbeda dengan kita itu, ya, terlalu banyak itu daripada maasi yang telah apa namanya kita kerjakan, sehingga menyebabkan daripada ya itu apa namanya urusan ini tadi itu tidak menjadi tajam, ya itu, tidak menjadi tajam, ya. Jadi ruqyah yang kita jadikan sebagai senjata ini tadi itu kedul, ya itu, tumpul, nah itu tidak mengena, atau bahkan sering itu kadang-kadang ya lagi ngeruqyah, itu teman saya itu lagi ngeruqyah, ya, wayang ruqyah ditagih hutang sama sing diruqyah itu. Sampeyan utang aku to, arung guyu-guyu, ya itu. Bayaran dhisik, ya itu. Grogi akhirnya yang ruqyah. Pas Pak ora sido aku ngono. Nah itu. Kenapa? Ya yang ruqyah malah ditagih hutang sama yang diruqyah. Memang punya hutang, ya itu. Jadi jinnya itu mungkin mempengaruhi dia untuk ngomong seperti itu, ya, langsung yang kalah mental peruqyahnya, bukan yang diruqyahnya, ya itu. Nah, ini ikhwan fillah arsyadakumullah, ya itu. Jadi kembali lagi kepada yang pertama tadi itu, ya. Alhamdulillah kita mungkin yang ringan-ringan saja dulu, ya, namanya baru pertama, ya. Kita mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena syukur tadi itu adalah, ya, qaidun, sebagai pengikat, ya itu, pengikat.
Bahkan ya itu kalau orang sudah diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar dia menggunakan daripada hartanya itu juga banyak. Ya itu. Ada orang ya itu yang dia itu juga baru hijrah, baru tahu Islam. Setelah tahu Islam ya itu dia berinfaknya juga jumlahnya miliaran besar ya itu, baik untuk menolong Islam ataupun untuk program kemanusiaan. Lah yang seperti ini itu seharusnya menjadikan lecutan buat diri kita ya, baik dalam urusan apapun. Karena ada juga yang namanya infak itu adalah infak ilmu. Apabila kita tidak memiliki daripada harta yang banyak, maka dengan ilmu ini tadi juga bisa kita infakkan kepada orang lain ya itu. Inna ni'mata mausulatun bisyukri, ya kita lanjutkan, wa yata'allaqu bil mazid wa huma makrunani fi qarnin fala yanqati'ul mazid minallahi hatta yanqati'us syukur minal abad, ya itu. Bahwa tambahan daripada nikmat tadi itu ya tidak akan terputus ya itu, kecuali hamba tadi itu terputus dari bersyukur ya. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi itu tidak akan terputus, tidak akan berkurang yang sudah Allah berikan kepada kita, kecuali kita yang ya itu putus ya. Makanya larangan daripada halakal mutanattiun, celakalah orang-orang yang hulu, orang-orang yang berlebihan ya itu. Karena apa? Itu karena Allah Subhanahu wa taala itu itu kamu tidak usah ngoyo-ngoyo seperti itu, nggak usah berlebih-lebihan seperti itu. Karena apa? Ya itu karena Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mencintaimu, akan selalu memberikan kepadamu ya itu, kecuali kamu yang memutuskannya ya itu. Kecuali kalian yang memutuskannya. Maka dari itu di sini katakan wa fala yanqati'ul mazid minallahi hatta yanqati asyukur minal abdi ya. Jadi tidak akan terputus dari tambahan yang Allah berikan ini tadi itu, dari kenikmatan yang Allah berikan tadi itu, hatta yanqati asyukur, sampai terputusnya daripada syukur hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilanjutkan lagi, wallahu ta'ala yuhibbu ayyura athra ni'matihi ala abdihi fa inna dhalika syukraha bil lisanil hal wa kana Abul Mughirah idza qila lahu kaifa asbahta ya Aba Muhammad qala asbahna mughrikina fin ni'ami ajizina ani syukri yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun anna wa natamaqqat ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun. Masya Allah ya itu. Ini orang jujur itu seperti ini kalau ngomong ya itu. Jadi kaifa asbahtum, kaifa asbahna, bagaimana kondisi anda pagi hari ini wahai Syekh ya itu. Jawaban beliau, asbahna mughrikina fin ni'am. Alhamdulillah pagi ini ya itu tenggelam dalam nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, kepadaku. Ajizina anis syukri, cuman aku ini terlalu lemah untuk mensyukurinya ya. Sehingga kenapa Pak manusia itu lemah untuk mensyukurinya ya? Makanya manusia itu karena lemah dalam mensyukuri nikmat ini tadi itu, selalu Rasulullah setiap ba'da sholat itu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya itu. Ya Allah tolonglah aku untuk apa ya itu, ala dzikrika ya, karena kita lemah dalam zikir, wa syukrika, lemah dalam mensyukuri nikmat Allah, ajizina ala syukri ya itu, wa husni ibadatika, juga sama, lemah dalam beribadah ya itu. Mungkin kita mampu melaksanakannya ya, gangguannya masih ada lagi, tidak adanya khusyuk dalam sholat kita ya. Mungkin arasan wah sholat fardu semangat, masih melakukannya ya, sholat sunnah malas, zikir pada sholat agak malas ya dah itu. Terus kemudian kalaupun dia itu wis tak paksa nih supaya nanti saya bisa sholat sunnah, ternyata setelah sholat sunnah juga gerambiang ya, masih tidak ada khusyuk ya itu. Jadi artinya apa? Jadi kita selalu minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita ini tadi itu ya itu diperbagus ya, itu menjadi bagus ya itu. Terus kemudian apa? Ajizina ani syukri yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun anna ya. Allah itu sangat mencintai kita, padahal Allah itu tidak butuh kita ya. Artinya itu apa,
Allah itu minta dikasih makan, ya, minta kita itu membayar daripada setiap apa yang kita pakai, kan enggak. Allah tuh ghaniyun anna, ya itu. Allah itu apa? Itu dia, ya itu enggak butuh sama kita. Tapi di sini dikatakan lagi wa natamaqqat, sedangkan kita selalu berbuat dosa kepadanya, ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun, sedangkan kita itu semua sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jujur enggak ini kira-kira? Ya itu sangat jujur, ya itu. Setiap hari itu kita pasti membuat murkanya Allah. Ya. Ya. Ya ibadi innakum, ya, apa namanya? Ya ibadi innakum, gimana itu dalam hadisnya? Wah, tadi baru ingat terus enggak ingat lagi ini, ya itu, ya. Lihat akhi Budi tadi itu langsung lali aku, ya itu, ya itu, ya. Innakum, ya itu, intinya mukhti'una bilaili wan nahar, intinya kamu itu selalu berbuat dosa di siang hari atau di malam hari, ya itu. Nah, kalau kita mengintrospeksi diri kita semuanya, ternyata apa? Nikmat Allah sangat banyak, ya itu, nikmat Allah itu sangat banyak. Terus kemudian yang kedua, kita itu, ya, lemah dalam mensyukurinya, ya, karena yang namanya bukti daripada syukur itu selalu dipergunakan dalam kebaikan, ya itu. Mungkin antum gunakan untuk beli kuota, bareng go tuku kuota kur tinggo ngegame terus sampai habis kuotanya beli lagi, ini kurang syukur namanya, ya itu, ya itu. Ya kan laun menghilangkan daripada banyak waktu-waktu untuk itu. Tapi mungkin sesekali dalam rangka mikir, wah kok penat aku, ya itu, harus sebentar dan lain sebagainya. Atau lihat anime Jepang, kehidupan Korea terus siang malam pagi, ya, dan lain sebagainya. Ngabis-ngabisin itu. Lebih baik saya beli kuota daripada buat beli sarapan, ya itu. Akhirnya nggak makan. Nah itu karena merasa pentingnya daripada ini tadi itu. Tapi itu namanya tidak syukur, karena syukur itu dalam kebaikan. Nah, diberikan kepada keluarga kita, atau berikan nasi bungkus diberikan pada orang yang lapar, atau bahkan mungkin diberikan kepada orang gila, itu yang dia tidak jelas makannya bagaimana, kita belikan terus kemudian diberikan kepada mereka, itu masuk dalam kategori syukur, ya itu. Ya tadi itu pengusaha hutang 8 miliar tadi itu selesai dalam waktu dekat dengan karena apa? Itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dia kembali menjadi kaya itu semakin menggila. Makanya dia mengatakannya sebagai infak brutal tadi itu, sedekah brutal. Artinya apa? Dalam jumlah yang besar. Wis ra gagas, misalnya mobil satu dijual terus kemudian langsung diinfakkan, atau rumah langsung diberikan kepada temannya yang memang tidak punya rumah supaya dia juga menjadi senang, gembira dan yang lain sebagainya, ya. Seperti ini, yaitu, atau mengumrohkan, menghajikan orang banyak seperti halnya Ibnu Mubarak, ya itu. Ini, ya, ini Ikhwan Fillah, ya. Jadi perkara-perkara yang seperti ini tadi itu marilah kita hidupkan dalam hati kita. Ketika hidup daripada hati kita ini, kita akan, ya itu, selalu teringat, ya, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menggantungkan dari usaha manusia, ya itu. Karena kalau menggantungkan daripada usaha manusia ini tadi itu menjadi kita itu selalu tertipu. Ya enggak? Selalu tertipu. Karena kita itu sering berencana, ya itu, sering melakukan suatu upaya, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Akan tapi kalau orang yang berupaya terus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi tenang, menjadi baik hatinya, yaitu menjadi baik hatinya, ya. Maka dari itu tawakal itu melakukan usaha, terus kemudian usaha ini tadi itu tidak digantungkan hasilnya dari usaha ini tadi itu, ya. Sampai-sampai pengusaha-pengusaha yang sukses ini tadi itu sebenarnya yang baik itu adalah cara berpikir sederhana, yaitu, ya, satu eksekusi, yaitu itu lebih baik daripada 1000 ide, ya itu. Jadi 1000 ide, kurang dua ide, digagas ide, direncanakan ide, tapi tidak pernah dieksekusi, tidak pernah dijalankan. Nah itu. Tapi kalau orang tadi itu, wah iki kok enak tahu, ya itu. Tahu ini kayaknya enak dijual, terus kemudian dikasih bawang, kasih garam,
campur air terus di ini harganya bisa menjadi tahu gurih nanti kalau pas dijual ya orangnya tidak perlu ngasih bumbu ya. Terus kemudian apa itu dia lakukan. Nah, itu namanya mengeksekusi sebuah itu ternyata menghasilkan dia menjadi miliarden tahu haji tahu ya itu dan yang lain sebagainya. Nah, ini namanya satu eksekusi lebih baik daripada 1000 ide, karena ide tadi cuma hanya terbawa dalam mimpi saja, mimpi sukses terus, tapi kan cuma mimpi ya itu cuma mimpi. Lanjutkan sedikit lagi yaitu wa nahnu natamaqqat ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun, yaitu sedangkan kita setiap hari membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka, sedangkan kita itu butuh kepadanya ya. Sekarang kalau kita membayangkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita butuh sama orang, tapi orang yang selalu kita butuhkan ini tadi itu selalu kita bikin mangkel ya. Barangnya kita curi, tanamannya kita rusak itu. Terus kemudian aturan-aturan dia kita langgar ya itu. Nek misalnya kita suruh kerja di tempatnya dia, yaitu hasilnya bukannya bagus ya itu, akan tetapi ya tidak ada hasilnya, malah rugi orang tadi itu yang kita kerja di tempatnya tadi itu ya. Lah selalu seperti itu, tapi kita sangat membutuhkan orang tadi. Kalau ini sifatnya manusia, apa yang terjadi? Orang tadi itu mau memberi kita enggak, dia pasti akan kecewa itu ya. Oh rasa ndelok wajahmu, nggak usah datang ke rumah saya, itu malah tentrem hatiku yaitu ndelok sampean tunggarai tambah sumpek. Itu kalau manusia. Tapi Allah itu seperti ini ya, itu kita selalu membuat murka Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih selalu itu sayang kepada kita. Maka terbuka sangat luas sekali daripada pintu untuk ya itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma usiba abdun bi musibatin illa kana lillahi alaihi fihi thalathun ni'am alla takuna kanat fi dinihi wa alla takuna a'damu mimma kanat wa annaha la budda kainatan faqad kanat. Yang pertama, orang yang dia itu ketimpa musibah, maka pasti ada 3 hal ya, itu ada 3 hal yang Allah berikan kepadanya yang menjadi nikmat untuk dia. Ini perkataannya Imam Qadhi Syureh. Apa nikmat itu tadi itu? Orang setiap ketimpa musibah, di sana juga Allah memberikan 3 nikmat. Ini untuk seorang mukmin loh ya, orang muslim loh ya. Yang pertama apa? Allah takuna kanat fidinihi. Ya. Biasanya kan kita itu selalu mengucapkan kalau pas misalnya serempetan, wah untung sing rusak gur sepedaku dudu sikilku. Kan seperti itu kan? Itu. Untung helmku sing pecah dudu sirahku. Nah, ini namanya nikmat. Sebenarnya itu Anda menyadari kalau itu adalah nikmat ya, itu nikmat. Akan tetapi yaitu kita yang kadang-kadang tidak bisa mensyukurinya ya. Untung sirah sing pecah kok helmku ya itu. Terus kemudian bukan kepalaku, tapi sirai hanya mikir-mikir yang dosa terus. Jadi yang jadi programnya di sini itu dosa terus, itu namanya tidak mensyukuri daripada nikmat kepala ini tadi itu. Allah takuna kanat fidinihi, yang pertama ya itu. Yang pertama apa? Itu Allah tidak menjadikan musibah yang menimpanya itu dalam urusan agamanya. Itu nikmat loh ya. Itu sudah orang kena musibah, tapi kok musibahnya tadi itu menimpanya bukan urusan din ya itu. Kalau dia itu mampu mensyukuri ya, mampu ini ya, mengembalikan pada Allah, maka dari pahala dia. Yang kedua, wa alla takuna a'damu mimma kanat. Ya tadi itu yang saya ceritakan tadi itu. Jadi musibah yang menimpanya tadi itu tidak masuk kategori yang paling besar ya. Jadi ya tadi itu, untung ya itu ya. Sendalku tok sing hilang, untung cuman sepatuku dan yang lain sebagainya. Nah, ini masih yang kecil, tidak yang paling besar ya. Kemudian berikutnya wa annaha la budda kainatun faqad kanat ya itu. Nah ya ini kalau memang itu harus terjadi ya, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan
akan terjadi. Ya, itu. Artinya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bisa diupayakan, ya, ada yang memang sudah menjadi kepastian Allah Subhanahu wa taala. Yang diupayakan pun itu juga keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tadi itu merubah dirinya sendiri, ya itu. Nah, ini tadi itu, ya, ikhwan fillah arsyadakumullah, ya itu beberapa perkara yang berkaitan dengan tadzakur bin nikmah, ya itu kita tahadduts bin nikmah, berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan yang baik, ya itu, diberi keluarga yang sakinah, diberi ikhwan-ikhwan ini anak yang banyak, ya itu. Terus kemudian juga diberi nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, ya itu. Maka dari itu jangan lupa kita selalu mensyukurinya, supaya, ya, salah satunya daripada nikmat kesehatan ini marilah kita jaga terus, ya itu. Marilah kita syukuri supaya apa? Ya itu. Orang yang tidak mensyukuri daripada nikmat kesehatan ini tadi itu, ya itu. Orang yang melanggar-langgar daripada perintahnya Allah tadi itu, ya. Yang haram dimakan itu namanya tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, karena itu kan menyebabkan sakit. Ya itu, minuman keras diminum menyebabkan sakit, ya itu, menyebabkan rusak daripada fisik ini tadi itu, namanya orang yang mengkufuri nikmat, ya. Maka dari itu, ya, alhamdulillah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, dengan selalu mensyukurinya, ya, maka, ya, nikmat tadi tidak akan hilang dari diri kita. Tapi ketika kita sudah berputus dalam bersyukur, maka nikmat ini tadi itu siap-siap untuk meninggalkan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.